Aduh, di umur-umur yang sekarang kayak gini nih emang zaman-zamannya lagi quarter life crisis gitu ya SBMD. Jadi kayaknya kayak yang kalau misalkan kitanya siap-siap untuk menyiapkan masa depan kita, ini kayaknya yang kurang banget kayak gitu. Anyways, ngomongin masalah nyiapin masa depan dan juga mungkin berhubungan juga nih sama yang namanya SBMD passion dan lain sebagainya. Kayaknya emang kamu wajib banget dan perlu banget buat ngedengerin Mila di siang hari ini SBM Muda. Tapi Mila nggak sendirian karena udah kayak biasanya, karena sekarang udah hari Jumat banget dan tepat banget di jam 12.30 siang. SBM Muda Mila sekarang udah barengan sama Mas Francisco Boni selaku Business Development yang bakalan jadi rental pundak kita di siang hari ini. Dan sekarang kita lagi ada di program segmennya Curcol barengan cara bicara. And langsung aja kita sapa bareng-bareng kali ya buat Mas Boni sendiri. Halo Mas Boni, selamat siang. Halo, selamat siang Kamila. Selamat siang Sebaya Muda. Oke, Mas Boni gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Mas ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Batuk dikit mungkin ya. Oh karena gitu. Cuacanya juga nggak enak banget gitu. Tapi ini buat ngomong masih aman lah ya Mas ya? Apa ada gatal-gatalnya gitu? Aman. Oh aman. Sama saya juga lagi gatal-gatal nih. Oke. Aduh Mas Boni, akhirnya setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol lagi dengan waktu yang lebih panjang, dengan harapannya nanti SBM Muda bisa semakin paham gitu ya Mas Boni dengan apa yang kita bicarain di siang hari ini. Oke. Nah Mas Boni, sebenarnya di minggu kemarin itu aku sama Mbak Diva tuh udah ngobrolin tentang yang namanya Ikigai kayak gitu. Dimana Ikigai sendiri ini kayaknya bisa jadi ini SBM Muda barusan aja ngedengerin kita dan masih belum ngeh dan juga notice gitu sama yang namanya Ikigai. Nah boleh dong Mas Boni ini dijelasin lagi gitu, kayak lebih dikasih highlightnya aja. Sebenarnya Ikigai ini apa sih Mas Boni? Oke, mungkin kita recall dikit ya materinya Mbak Diva minggu kemarin ya. Oke. Mungkin Ikigai sendiri buat teman-teman semuanya, Ikigai ini sebuah konsep yang datangnya dari negeri Sakura Jepang. Jadi ibaratnya orang-orang gabutnya Jepang gitu, mereka membuat sebuah konsep yang namanya Ikigai, di mana Ikigai ini sendiri punya arti tujuan hidup, kurang lebih kayak gitu Mbak Mila. Nah, terus penekanan konsep ini di mana sih? Nah, Ikigai itu sebenarnya merupakan pencarian dan pemahaman tentang alasan mengapa kita bangun setiap pagi, terus motivasi dalam hidup kita, dan kepuasan yang dirasakan melalui aktivitas yang dilakukan. Jadi kayak kita tuh setiap ngelakuin sesuatu tuh rasanya nggak plain, terus kayak kita bangun pagi tuh kayak, hari ini lagi, paling kayak gini harinya. Kayak gitu. Jadi Ikigai itu lebih mendorong gimana rasanya kita bisa menghargai hari kita waktu itu gimana. Itu sih itu ya SBM Muda. Jadi emang Ikigai sendiri ini itu lebih gimana caranya kita menghargai tiap hari kita itu dengan hal-hal yang kita suka lah ya pastinya. Dan pastinya ini bisa membawa manfaat juga buat kamu dan lingkungan sekitar kamu. Dan SBM Muda di pembicaraannya Mila dan juga Mas Boni di siang hari ini kita bakal tetap ngebahas Ikigai. Cuman ini adalah hal yang kamu tunggu-tunggu, yaitu adalah goal setting and progress tracking. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Boni gitu tentang sebenarnya apa sih Ikigai ini. Nah, buat tema di hari ini nih Mas Boni, sebenarnya kalau relevansinya sama hidup kita sendiri nih kayak apa sih? Ada nggak sih gitu? Ini relevansi apa nih, Kamila? Sorry, agak putus-putus tadi. Oke, relevansinya tema hari ini kan tentang goal setting and progress tracking nih, Mas. Nah, relevansinya sama hidup kita nih apa sebenarnya? Oke, sesimpel gini Kamila. Coba Kamila bayangin di tengah kesibukan Kamila semuanya, terus Kamila merasa kayak istilahnya overwhelmed sama kerjaannya Kamila. Terus Kamila capek, malamnya ketiduran, bangun-bangun, terus kayak aduh, hari yang panjang, hari yang melelahkan lagi. Itu pasti kayak dari pagi aja Kamila, itu pasti udah kayak males aku mau ngejalanin hari ini, paling ya gini-gini aja, paling ya kayak kemarin, kayak gitu kan Kamila ya. Benar. Nah, kalau kita punya goal setting, atau mungkin segampang kita bangun, kita tahu apa yang mau kita lakuin,
dan kita anggap itu sebagai sebuah pencapaian, itu udah masuk dalam poin ikigai, dan itu juga udah istilahnya ngerubah nih yang tadinya kita kayak pesimis sama hari kita, itu kita jadiin semangat, kita jadiin target kayak gitu. Jadi goal setting ini poinnya emang ke arah kita tahu hari ini kita mau ngapain. Sesimpel itu, Kamila. Jadi emang lebih simpelnya nih SBM Muda, pokoknya goal setting ini sendiri relevansinya sama kita itu adalah setiap kali kita bangun, kita tuh tahu sebenarnya alasan kita bangun tuh buat ngapain, dan pastinya hal yang kita lakuin itu juga membawa dampak yang baik buat kita gitu ya Mas Boni. Benar banget, Kamila. Nah, terus kalau di anak-anak seusia kita ini ya Mas Boni terutama gitu, kita tahu sendiri gitu di usia 20-an ini kan di masa-masa kita nih lagi kalau ngomongnya quarter life crisis kayak gitu. Dimana benar kan, seringkali kita tuh bahkan seumur-umur kita pun itu juga masih sering bingung gitu, sering gamang gitu ya sama passion dan juga cita-cita kita, padahal kita udah ada di umur 20-an kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Mas caranya kita tuh biar bisa ngeset goals yang ini tuh kayak efektif gitu Mas? Mungkin yang perlu kita pahamin dulu, karena kita garis besarnya kita lagi bahas ikigai ya Mbak ya. Jadi di ikigai sendiri itu ada passion, vocation, profession, dan mission. Itu udah apa yang kamu cintai, terus apa yang kamu suka atau baik jago melakukannya, terus apa yang dunia butuhkan untuk kamu lakukan, dan apa yang apa yang kamu dibayar ketika melakukan pekerjaan. Kurang lebih ikigai modelnya seperti itu, dan kaitannya sama goals untuk kita bisa pasang. Ini Boni punya sedikit tips and trick sebenarnya. Mbak apa di-share ya? Boleh. Ini yang kita tunggu ya justru malah. Jadi tips and trick untuk nge-set goals itu ada sebuah metode namanya SMART. SMART goals. SMART ini sebuah singkatan dari S specific, M measurable, A-nya achievable, R relevant, dan T-nya time bound. Atau mungkin kalau secara garis besar kita tujuan itu harus spesifik, Mbak Mila. Jadi nggak boleh ambigu, nggak boleh umum. Jadi misalnya Mbak Mila di 3 tahun ke depan mau jadi apa deh, gitu aja. Nah dari situ, terus kita masuk ke poin yang M, measurable atau bisa terukur. Nah ini yang biasanya teman-teman salah nih. Ketika teman-teman udah punya target spesifik, pola ukurnya apa? Atau cara ukurnya gimana? Nah itu yang akhirnya istilahnya mungkin nggak tangible kayak gitu ya Kamila. Nah di measurable ini tujuan harus bisa diukur untuk memantau kemajuan. Nah ini ada kaitannya juga sama progress tracking ya. Terus achievable dapat dicapai itu ya kita kalau punya goals yang harus yang masuk akal aja, nggak bisa kita bilang kayak di umur 20-an ini, di akhir umur 20-an kita punya kekayaan seperti Raffi Ahmad gitu misalnya. Iya, kan itu agak kayak gimana ya kalau nggak dari orang kaya beneran gitu loh. Iya hampir. Gitu. Bener. Bisa tapi bisa. Ya cuma ya gitu. Ya paham. Nah, terus relevan tuh tujuan umumnya tadi itu memang sesuai sama visi misinya Mbak Mila misalnya. Nah, ini kaitannya juga sama dengan ikigai, apa yang kamu sukain, apa yang kamu jago di situ, apa yang kamu dibayar kayak gitu. Nah, time bound ini terbatas oleh waktu. Jadi kita nggak bisa kasih goals yang benar-benar aku pengen kayak Raffi Ahmad. Sekaya Raffi Ahmad mungkin ya. Tapi kapan dapetnya? Nggak tahu. Pokok goals akhir hidupku itu bisa kayak Raffi Ahmad. Nah kayak gitu kan akhirnya nggak bisa ke-tracking tuh Kak. Dalam berapa tahun kita harus kayak gitu. Nah berarti harus dibatasin gitu ya Mas ya? Bener, harus ada batasnya. Jadi makanya biasanya teman-teman itu kalau mereka mau ngebagi goals itu ada jangkanya, kayak misalnya
1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, atau mungkin kalau kita mau start dari yang kecil-kecil aja, sesimpel kayak mungkin yang tadi Boni sering ngomongin, hari ini kita mau ngapain. Itu aja. Itu ya SBY Muda, caranya emang benar-benar yang harus smart, bukan cuman smart otaknya tapi emang harus smart juga planningnya kayak gitu, dimana harus spesifik targetnya, tujuannya harus bisa diukur gitu ya, terus harus bisa dicapai juga, jangan yang terlalu banyak halu kayak gitu. Terus juga relevan nih, harus sesuai juga sama tujuan dan juga terbatas waktu, jangan sampai kamu kayak nggak punya batasan waktu terus abis itu ya nggak tahu, pokoknya aku kepengen kayak gitu, jangan yang kayak gitu SBY Muda, tapi harus ada batasannya biar kamu punya target yang mau kamu capai kayak gitu. And Mas, ini biasanya kalau di umur-umur yang kayak kita nih, hambatannya itu yang biasanya kita alami yang kayak gimana sih Mas Boni? Di umur-umur kita, bilang. Hambatannya itu mostly cuma satu sih. Apa tuh Mas? Ego, dari ego yang akhirnya itu nyerangnya udah kemana-mana tuh. Akhirnya kita nggak sabaran, kita istilahnya buru-buru, terus dari situ akhirnya kita kalau bikin target nih ya, kayak goalsku itu harus istilahnya kalau mungkin di dunia startup itu moonshot gitu namanya. Jadi terlalu tinggi akhirnya nggak nyampe kayak gitu. Itu jadi salah satu permasalahan yang dirasakan oleh usia kita. Nah terus ini gimana nih Mas cara ngeminimalisirnya biar akhirnya hambatan ini tuh nggak nyerimpetin lah ya kalau bahasa Jawanya tuh. Biar nggak ngeribetin kita gitu loh. Sorry. Caranya smart goals, Mbak Bila. Balik lagi SBY Muda buat. Balik lagi. Biasanya hambatan yang. Gimana Mas? Ya karena dari smart goals ini tadi itu sudah istilahnya ada menyangkut cukup banyak aspek. Salah satunya juga self control ada di situ juga. Jadi karena goals yang ngeset itu kita, Mbak Mila ya, jangan sampai kita sendiri nih yang jadi istilahnya penghancur dari goalsnya itu tadi. Gitu tuh SBY Muda. Jadi emang biasanya hambatan yang dialamin sama anak-anak seumuran kita itu adalah egonya. Dan cara ngeminimalisirnya gimana? Ya itu tadi, pakai smart itu tadi SBY Muda. Anyways, kamu pasti semakin penasaran kan sama pembicaraan Mila dan juga Mas Boni di siang hari ini SBY Muda. Tapi pastiin kamu terus stay tune karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Dan kita nanti bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari SBY Muda dan juga Sobat Cabi ya, Mas Boni. Oke, SBY Muda, pastiin kamu terus stay tune dan jangan sampai kamu ketinggalan sama topik menarik di siang hari ini. Uklam-uklam nang tunjungan, jangan lupa membawa uang. Ayo kita meramaikan Parade Surabaya Juang. SBY Muda dalam rangka selebrasi Hari Pahlawan, Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan serta Pariwisata Kota Surabaya ini punya event yang super seru, yaitu adalah Surabaya Heroic Days 2023 dan acaranya apik banget lur. Mulai dari Night at the Museum di tanggal 3 sampai 4 November 2023 di Tugu Pahlawan. Terus nanti bakalan ada event photo exhibition di tanggal 1 sampai 15 November 2023 di Balai Pemuda. Bakalan ada juga Rock and Mop di tanggal 4 November 2023 di Balai Pemuda dan kegiatan Marathon Surabaya Hero Run di tanggal 15 November 2023 dengan startnya di lapangan parkir Delta Plaza. Buat puncaknya nanti SBY Muda bakalan ada Parade Surabaya Juang di tanggal 5 November dengan startnya itu di depan Bapak Prof Jatim mulai dari jam 7 pagi dan finishnya itu ada di Balai Pemuda. Dan nanti bakalan ada teatrikalnya juga, jadi mantep banget ini event dan rugi banget kalau kamu nggak ikutan lur. Jadi makanya ayo ramein dan meriahkan semua event super seru dari Surabaya Heroic Days, persembahan dari Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan serta Pariwisata Kota Surabaya barengan sama orang tersayang. Nggak ikut, nggak boys lur, aja lali ya. 1, 2, 1.
radio station. Sorry about that. Please back away from your radio. Dan sekarang juga masih ditemenin sama Mas Boni dari Cara Bicara yang bakalan ngobrolin tentang Ikigai dengan set goals dan progress tracking SBM Muda. Terus juga ini udah ada pertanyaan yang masuk ya SBM Muda dari kamu dan juga dari sahabat Cabi nih SBM Muda. Yang pertama, halo Mas Boni, masih barengan sama Mila ya sekarang? Masih dong. Iya dong, masa ya udah ngilang kan? Takut saya ini nanti pertanyaan siapa yang ngejawab gitu kan. Oke, Mas Boni. Ini yang pertama ada dari Rose, tapi bukan Rose Blackpink ya, ini Rose aja. Oke, apa aja sih sebenarnya indikator keberhasilan Ikigai di social life kita nih, Mas Boni? Good question buat Mbak Rose, tapi bukan Blackpink ya. Oke. Oke, yang pertama bisa bangun pagi, terus bisa punya rutinitas pagi, itu udah jadi indikator yang paling nyata sebenarnya ya. Karena hal ini juga terkait nih sama istilahnya kesadaran kita atau poin yang tadi boleh jelasin juga, kita tahu hari ini mau ngapain. Terus kayak menghargai orang lain, menghargai teman kita juga. Itu juga udah salah satu poin dari indikator keberhasilan Ikigai di social life. Jadi kita karena memang poin dari Ikigai memang kita menemukan ketenangan di sana sih, Mbak Mila. Jadi kita sosialnya benar-benar dapet, sedangkan goals kita juga dapat kayak gitu. Jadi Rose, sebenarnya indikator keberhasilnya Ikigai itu sangat amat simple ya. Sesimpel kamu jadi morning person dan kamu udah tahu banget apa yang harus kamu lakuin mulai dari pagi. Itu udah jadi indikator yang paling nyata ya. Daripada kamu bangun tapi kamu bingung aku mau ngapain gitu. Nah itu berarti ada yang harus kamu perbaiki lagi gitu, Rose. Kita masuk di pertanyaan yang kedua, Mas Boni, dari April. Padahal sekarang udah November ya, tapi masih ada April. Dari April. Kok saya jadi kayak ini ya, komentator nama ya modelnya nih. Dari April. Boleh dan benar nggak sih kalau aku mencari Ikigaiku itu berdasarkan validasi dari orang lain tentang aku? Emang boleh ya, Mas? Gini. Pertanyaannya menarik banget. Kita balik lagi ke konsep Ikigai ya, ya. Di Ikigai kita punya 4 istilahnya diagram Venn. Poinnya adalah apa yang kamu cintai, bidang apa yang kamu kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang membuatmu dibayar. Nah, dari 4 itu pasti kalau kita coba kayak menerka sendiri nih, apa sih di mana sih sebenarnya aku jago kayak gitu kan? Itu pasti kita bisa, tapi pasti karena kita juga mau ya, kita pasti butuh ya validasi orang lain. Jadi intinya tuh boleh aja sebenarnya. Kayak kita nanya kayak jujur Li Tony sendiri sering gitu kayak misalnya mungkin ke Mbak Diva kayak Div, aku tuh di sini jago apa enggak sih sebenarnya kalau menurutmu? Atau Div, aku lagi suka kayak gini nih. Menurutmu ini tuh ada impact-nya nggak sih ke depannya? Nah, yang seperti itu tuh boleh, tapi ingat, balik lagi, Ikigai ini tentang diri sendiri ke diri sendiri. Jadi, setelah kita mungkin mencari validasi di luar, jangan lupa itu nanti direfleksikan lagi ke diri sendiri. Itu sih, Mbak Mila mungkin jawabannya. Jadi emang sebenarnya itu kan yang namanya Ikigai ini adalah dari diri kita sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu kepengen nyari validasi dari orang lain itu ya boleh. Tapi kamu harus ingat lagi gitu loh, dimana konsep Ikigai sendiri ini adalah dari kamu ya buat kamu sendiri kayak gitu. Jadi benar banget. Kamu yang lebih tahu kayak gitu. Sebenarnya worth kamu itu di mana gitu ya, April. Buat kamu yang bertanya-tanya selain April juga itu tadi jawabannya Mas Boni. Dan kita langsung masuk di pertanyaan yang ketiga, Mas Boni, ada dari Dwita. Emang sebenarnya apa sih prinsip Ikigai yang wajib kita punya dan kita pegang nih, Mas? Ini pertanyaannya menarik karena
Ikigai ini sebenarnya sebuah prinsip sebenarnya. Jadi apa yang harus dipegang, jawabannya Ikigai. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita bedah lagi dari Ikigai, mungkin teman-teman ada 2 poin yang menurut Boni secara pribadi itu jadi istilahnya apa ya? Yang benar-benar wajib dipegang mungkin ya. Itu ada yang pertama, menghargai. Menghargai ini bisa menghargai apapun. Tapi intinya adalah menghargai hidup. Jadi yakini bahwa semua keputusan-keputusan yang ada di masa lalu mungkin itu memang destined to be untuk hari ini kayak gitu sih Mbak. Terus kita juga harus bisa menghargai teman-teman yang lain, menghargai keputusan. Terus banyak intinya menghargai. Sama satu lagi itu tentang keseimbangan. Jadi kita harus bisa nakar lah apa yang kita suka, karena balik lagi kalau kita pahamin konsep dari Ikigai sendiri, kalau kita terlalu fokus pada hal yang kita suka terus yang kita kuasai, pada akhirnya itu tidak bagus untuk kantong kita. Tapi kalau kita ngejarnya apa yang dunia butuhkan dan apa yang kita dibayar nih, kita selesaiin berjam-jam di sana, berpuluh-puluh tahun mungkin di sana. Memang secara kantong terisi, tapi apakah kita bahagia sebagai manusia? Jawabannya juga enggak. Jadi intinya juga keseimbangan. Kayak gitu, Kamila. Jadi emang buat Dwita nih ya, sebenarnya apa sih prinsip yang wajib kita punya dan kita pegang? Kalau Mila mencermati omongannya Mas Boni tadi, itu adalah yang penting kamu bisa ngehargain apapun itu, ngehargain lingkungan kamu, ngehargain diri kamu sendiri, ngehargain waktu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah keseimbangan kayak gitu. Bener ya Mas Boni? Mila bilang tadi, ya bener kayaknya ya. Bener banget loh. Mas Boni agak batuk sebenarnya. Muda Mila juga kasihan gitu karena ini pasti gatel banget. Biasanya orang kalau batuk tuh dibuat ngomong bakalan segatel itu gitu. Tenang. Yes, benar banget. Kita masuk di pertanyaan yang terakhir Mas Boni atau yang keempat ini. Tumben ya, biasanya ada 5 tapi nggak masalah. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Ada dari Latifah. Gimana nih caranya ngebuat kita tuh yakin kalau Ikigai itu bisa impactful banget buat kita? Biasalah ya Min ya, di usia 20-an tuh kadang masih suka galau sama tujuan hidup. Padahal udah 20-an loh ya, tapi emang ini relate banget dan ya Mila juga ngerasain hal yang serupa kayak gitu. Boleh dari Mas Boni mungkin untuk dibantu ini Latifah ini. Kak Latifah mungkin ya. Jadi memang balik lagi sih, kayak konsep Ikigai ini di istilahnya ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak kita hidup tuh buat apa sih sebenarnya? Kita bangun pagi, hari ini menjalani hari, besok menjalani hari, besoknya lagi menjalani hari. Itu sebenarnya buat apa sih? Apakah kita memang ditakdirkan untuk jadi seorang pekerja aja, atau kita bisa memang ditakdirkan untuk jadi salah satu mungkin elit global gitu ya Kamila ya. Nah dari sinilah konsep Ikigai ada. Jadi memang Ikigai ini menjawab kayak pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Hidup itu buat apa? Nah memang semenjak ada Ikigai ini adalah sebuah istilahnya jawaban untuk kaum yang kayak mending ini mending itu, terus kayak kaum kayak anak-anak SMA nih yang udah mau lulus terus dia nggak tahu mau pilih mana. Mau pilih ini tapi kok kayaknya nanti pas kerja gajinya kecil, pengen yang ngikutin passion tapi kok kayaknya pesaingnya banyak. Nah inilah kenapa Ikigai ada, itu sih Mbak Mila. Jadi Latifah sebenarnya kamu harus lebih mendalami lagi tentang yang namanya Ikigai kayak gitu. Karena emang kamu harus banyak-banyak bermuhasabah pada diri kamu sendiri atau banyak-banyak bertanya ya. Banyak bertanya ke diri kamu sendiri. Sebenarnya kita hidup tuh buat apa? Tujuannya buat apa? Kita bisa menghasilkan apa? Biar kita tuh bisa survive gitu loh di hidup kita kayak gitu.
gitu. Jadi buat kamu yang kaum mendang-mending ya, masih bingung kepengen gini, kepengen gitu, kepengen apa, langsung aja SBY Muda kamu bisa perdalam. Karena emang Ikigai ini adalah sebuah one stop solution gitu ya. Ibaratnya kayak ini adalah jawaban dari semua kegalauan dan juga keresahan kamu kayak gitu. Anyways Mas Boni, ternyata pertanyaannya sudah habis gitu. Tapi mungkin dari Mas Boni ada yang mau diomongin ke SBY Muda dan Sobat Cara Bicara, atau mungkin ada kayak rangkuman gitu dari Mas Boni sendiri tentang kalau tema kita sendiri di hari ini adalah goal setting dan progress tracking gitu. Boleh dari Mas Boni disampaikan gitu Mas. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya, Sobat Cabi dan SBY Muda, bisa banget untuk belajar lebih dalam tentang Ikigai. Kenapa? Karena memang Ikigai ini cukup membantu untuk menjalani hidup ya. Kita akhirnya bisa memaknai hidup kita seperti apa. Terus jangan lupa juga buat teman-teman, kita hidup bukan untuk hidup aja, tapi kita juga harus punya goals. Kita harus bisa setting goalsnya seperti apa. Dan setting goals ini juga akan berpengaruh juga teman-teman, kayak apakah mungkin kita bisa dapat goalsnya apa enggak. Itu jangan sampai salah settingsnya. Tadi juga udah ada caranya pakai smart goals. Terus untuk trackingnya kita bisa dengan cara, teman-teman mungkin bisa sesimpel kayak ditulis nih progresnya. Kalau berdasarkan buku apa itu? Atomic Habit, sorry. Berdasarkan buku Atomic Habit, itu kan ada tuh kayak nggak apa-apa progresnya 1%, tapi yang penting konsisten kayak gitu kan, Mamila. Benar. Jadi itu pesan juga buat teman-teman semuanya. Mungkin itu aja sih Mamila yang bisa Boni sampaikan. Stay safe buat semuanya. Yang sakit aku aja, jangan nyebar kemana-mana. Jangan sampai sakitnya bareng-bareng ya, bahaya. Bener banget. Itu tadi SBY Muda. Jadi emang lebih banyak aja buat kita tuh belajar tentang Ikigai. Apalagi buat kita-kita yang lagi ada di quarter life crisis, kaum mendang-mending, yang lulus SMA bingung mau kayak gimana lagi ke depannya. Nah, karena emang Ikigai sendiri ini bisa banyak banget buat ngebantu kamu belajar menghadapi dan juga bisa survive gitu ya di hidup ini. Kalau kepengen ngeset goals, kamu bisa pakai smart kayak yang udah di smart tools ya, kayak yang udah dibilang sama Mas Boni. Terus kalau kamu nge-tracking, kamu juga bisa nulis progresnya, meskipun dikit tapi yang penting berprogres. Anyways, terima kasih banyak ya Mas Boni udah mau ngobrol barengan sama Mila tentang Ikigai ini gitu kan. Mila minta maaf kalau mungkin ada salah ngomong gitu. Dan SBY Muda, sampai jumpa ya di programnya Curcol di minggu depan. Jadi pastiin kamu terus stay tune dengan Cara Bicara dan pastinya dengan tema yang super asik. Stay close.